anak-anak, apa kabar? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita terlebih dahulu berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Untuk ketua kelas, Ibu persilahkan maju ke depan memimpin doa. Amin. Oke, nah seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu selalu mengabsen, mencek kehadiran kalian. Nah, siapa yang sakit, izin Alfa diberitahu ke Ibu. Baik, Ibu panggil nama satu-satu. Nah, semua hadir ya, semua hadir. Kita lanjutkan materi kita. Minggu lalu kita sudah membahas tentang polinomial atau suku banyak. Nah, sekarang kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu pembagian suku banyak atau pembagian polinomial. Oke, sebelum kita masuk ke pembagian suku banyak, Ibu terlebih dahulu menjelaskan dulu tentang pembagian bilangan bulat. Ibu kembali dulu ke belakang tentang pembagian bilangan bulat. Contohnya 112 dibagi 9. Oke, 112 dibagi 9. Nah, ini kita selesaikan dengan cara bersusun ke bawah. Oke, kita selesaikan dengan cara bersusun ke bawah. 112 dibagi 9. Nah, berarti kita kerjakan dulu yang 11, ya kan? Oke, 11 dibagi 9, kita dapatkan 1. Oke, 1. Sisanya 9, 1 9, 9, lalu kita kurangkan. 11 kurang 9 dapat 2. Nah, turun angka 2. Lalu selanjutnya 22 dibagi 9. Yang mendekati berapa? Iya, bilangan 2. Berarti 2 kali 9, 18. Kita kurangkan, 22 dikurang 18 dapat 4. Nah, sampai sini dulu kita. Sampai sini. Dari sini, dari penjelasan sini, apa yang kita ketahui? Ayo, apa yang anak-anak dapat lihat dari hasilnya ini? Yang 12 ini sebagai apa? Yang 9 ini sebagai apa? Yang 4 ini sebagai apa? Yang 112 ini sebagai apa? Ayo, dari hasilnya ini, apa dia dapat? Iya, bahwa yang angka 12 ini adalah hasil bagi. Nah, yang angka 4 adalah sisa bagi. Ya kan? Lalu 9 ini adalah pembagi. Lalu 112 adalah yang dibagi. Oke, yang dibagi. Kita dapat definisikan. Kita buat secara matematis. Yang 112 itu sama dengan, ya kan? Berarti 9 dikali berapa? Dikali 12, lalu ditambah 4. Nah, itu 9 dikali 12 lalu ditambah 4. Kita substitusikan, kita gantikan dengan penjelasannya. 112 tadi apa? Yang dibagi. Nah, 9 ini tadi apa? Pembagi.
dikali 12 tadi apa? Hasil bagi. Lalu 4 ini sebagai apa? Sisa bagi. Nah, inilah. Oke. Nah, lalu kita masuklah ke suku banyaknya. Nah, kita masuk ke penjelasan suku banyak. Nah, yang dibagi. Kita misalkan dia adalah si PX. Setara dengan pembagi. Kita misalkan adalah QX. Lalu dikali hasil bagi, kita misalkan dia adalah HX. Ditambah sisa bagi adalah SX. Nah, karena kita sudah masuk ke suku banyak. Ingat ya, ingat aturan dalam penulisan polinomial. Oke, sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan ke definisinya. Kita lanjutkan ke definisi pembagian suku banyak. Nah, dari penjelasannya tadi dapat kita tuliskan bahwa suatu suku banyak atau X berderajat N dibagi dengan QX. Oke, dibagi dengan QX berderajat M di mana M-nya kurang dari N. Oke, akan menghasilkan HX berderajat N kurang M. Oke, dan sisa bagi atau SX berderajat M kurang 1. Nah, dapat kita tulis ke dalam matematisnya adalah PX setara dengan QX dikali HX ditambah SX. Oke, ini. Nah, inilah dia untuk bentuk umum dari pembagian suku banyak. Yang ini bisa? Nah, dalam pembagian suku banyak ini kita akan membahas tentang ada tiga, yaitu pembagian suku banyak dengan X dikurang H pembaginya. Lalu yang kedua, pembagian suku banyak AX tambah B. Lalu yang ketiga adalah pembagian suku banyak persamaan kuadrat. Nah, dari yang tiga ini nanti kita akan menyelesaikan lagi dengan tiga cara penyelesaian, yaitu yang pertama dengan cara bersusun, yang kedua dengan aturan kesamaan polinomial suku banyak atau operasi aljabar, Yang ketiga adalah dengan metode Horner. Nah, Ibu akan menjelaskan satu-satu bagaimana penyelesaiannya. Oke? Lihat, yang pertama
pertama, yang A. Pembagian suku banyak dengan X dikurang H. Nah ya, pembagian suku banyak dengan X kurang H. Nah, ini adalah pembagiannya tadi yang QX, yang ini. Yang ini kita ganti dengan X dikurang H. Jadi bentuk umumnya adalah PX setara dengan X kurang H kali HX ditambah SX atau sisanya. Nah, di sini untuk penjelasan derajatnya sama dengan pembagian tadi. Ingat ya, derajatnya. Nah, jadi kalau nanti pembaginya berderajat 1. Ini kan kita kan X kurang H. Yang pasti nanti sisanya adalah bernilai konstanta atau berderajat 0. Itu nanti hasilnya. Oke, kita masuk ke contoh. Oke, kita masuk ke contoh. Tentukan hasil bagi yang setara dengan HX dan sisanya. Oke, hasil bagi. Langsung aja kita buat diketahui. Nah, di sini diketahui bahwa PS-nya adalah X pangkat 3 ditambah 2X dikurang 3. Lalu QX-nya adalah X kurang 1. Yang ditanya adalah hasil bagi. Hasil bagi atau HX dan sisa bagi. Oke, yang pertama kita akan menyelesaikan dengan cara operasi aljabar. Oke, dengan cara operasi aljabar. Nah, di sini kita ambil dulu derajat-derajatnya ini berapa aja, ya kan? Kita lihat PX-nya. PX-nya adalah berderajat 3 dan QX-nya berderajat 1. Jadi untuk menentukan HX-nya berarti derajat si PX tadi, ya kan, 3 dikurang 1, maka dia berderajat 2. Oke, berderajat 2. Dan untuk menentukan SX-nya, sisanya yang berderajat si QX 1 dikurang dengan 1, maka berderajat 0. Derajat 0. Atau nanti ini adalah konstanta. Oke, nah langsung saja kita ke bentuknya. PX setara dengan QX dikali HX ditambah dengan SX. Nah, PX-nya ini X pangkat 3, langsung kita substitusi. X pangkat 3 ditambah 2X
dikurang 3 setara dengan Qx. Qx-nya adalah X dikurang 1. Kita buka kurung ya. X dikurang 1. Lalu dikali Hx. Nah, Hx ini itu kalau dia berderajat 2 menjadi AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Ingat dalam bentuk suku banyak. Ya kan? AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Ditambah sisanya itu konstanta atau K. Nah, sekarang kita jabarkan. X pangkat 3 ditambah 2X dikurang 3 setara dengan, kita kalikan dia. Kita kalikan tiap sukunya. X dikali AX pangkat 2 menghasilkan AX pangkat 3. Lalu X dikali dengan BX hasilnya adalah positif BX pangkat 2. Lalu X dikali dengan C hasilnya adalah positif CX. Oke, nah selanjutnya ini nih. Nah, negatif 1 dikali AX pangkat 2 hasilnya adalah negatif AX pangkat 2. Lalu negatif 1 dikali BX yang ini hasilnya adalah negatif BX. Lalu yang ketiga adalah negatif 1 dikali C. Hasilnya adalah negatif C. Lalu ditambah dengan ini, ingat, ditambah K. Nah, sekarang kita letakkan posisinya yang sama dengan koefisiennya, yaitu X pangkat 3 ditambah 2X dikurang 3 setara dengan, ini ada gak yang sama koefisiennya X pangkat 3? Gak ada, maka tetap. Lalu X pangkat 2 yang mana? Yang ini, ya kan? Sama dia. Maka tambah, buka kurung, ini negatif A X pangkat 2. Lalu ditambah yang sama dengan X, yang ini, berarti C dikurang B dikurung X, ya kan? Ditambah, ditambah yang ini kita satukan untuk si C-nya, ditambah negatif C tambah K, ya kan? Kita ambil ini sisi-sisinya sama. Kenapa ini, Miss? Disatukan dia tidak apa-apa, karena ini sama-sama dengan konstanta nantinya. Oke, nah kita masukkan lah ini, kita substitusi yang X pangkat 3 kita setarakan dengan ini, yang X kita setarakan dengan yang si X, yang negatif 3 kita setarakan dengan yang ini. Oke, nah lalu ini pangkat 2 kemana, Miss? Nah ini nanti kita setarakan dengan sini, bahwasannya ini adalah X pangkat 3 ditambah 0 X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 3. Nah itu ya, Mas, ingat ya tentang bentuk-bentuknya dalam polinomial yang sebelumnya kita pelajari. Oke, langsung saja. Sampai sini ditanya? Oke, paham ya? Oke, langsung saja kita. Nah, kita ambil ini dengan aturan persamaan polinomial.
Oke, dengan aturan kesamaan polinomial. Kita ambil yang X pangkat 3, koefisien X pangkat 3, yaitu di sini 1 sama dengan di sini A. Maka kita dapat bahwa nilai si A sama dengan 1. Lalu koefisien X pangkat 2 di sini tadi 0, ya, 0 sama dengan yang ini B kurang A, menjadi 0 sama dengan B dikurang A nya terdapat 1. Nah, maka didapat di sini bahwa nilai si B sama dengan 1. Lalu koefisien si X, lihat si X, sini 2 sama dengan yang ini C kurang B. Oke, C kurang B. Maka 2 sama dengan C, B nya ganti dengan 1. Maka didapat bahwa nilai si C sama dengan 3. Ini paham ya? Oke, selanjutnya koefisien X pangkat 0. Ini pangkat 1. X pangkat 0 itu negatif 3. Sama dengan yang ini. Negatif C ditambah K. Oke. Nah, di sini negatif 3 sama dengan negatif C-nya adalah 3 ditambah K. Maka kita dapat nilai si K sama dengan 0. Nah, bisa ya? Sampai sini bisa ya? Oke. Kita masukkanlah ke bentuknya. Kita substitusikan HX-nya. Tadi HX-nya ini. Oke. Nah, maka didapat bahwa nilai HX yaitu apa? Ya, AX pangkat 2. A nya 1, berarti langsung aja X pangkat 2. Lalu BX, B nya 1, lalu positif X, lalu ditambah, ya kan, C 3. Nah, dengan sisanya adalah 0. Nah, oke, inilah penyelesaian dengan operasi aljabar. Oke, sampai sini paham? Nah, kita lanjutkan dengan cara bersusun. Yang kedua dengan cara bersusun. Oke, bersusun ke bawah atau metode menurun. Nah, kita bagikan seperti biasa. Ya, tadi yang dibagi adalah X pangkat 3 ditambah 2X dikurang 3, ya kan? Pembaginya adalah X dikurang 1. Nah, lalu bagaimana Miss menyelesaikannya? Lihat koefisiennya si X pangkat 3, di sini X. Maka kita kalikan X dikali berapa ya? Biar hasilnya adalah X pangkat 3. Maka hasilnya adalah X pangkat 2. Ya kan? X pangkat 2 dikali X adalah X pangkat 3.
Oke, lalu X pangkat 2 dikali negatif 1 dikurang X pangkat 2. Lalu kita kurangkan. Lalu sini hilang. Nah, X pangkat 3 dikurang X pangkat 3 habis. Tinggallah 2X. Kurang ketemu negatif, maka positif. X pangkat 2. Kan? Lalu ini udah 2X. X pangkat 2 dulu, X pangkat 2. Di sini X kali berapa? Berarti X dikali X ditambah X. Oke? Maka X dikali X hasilnya adalah X pangkat 2. X dikali negatif 1 hasilnya negatif X. Lalu kita kurangkan. Ini X pangkat 2 dikurang X pangkat 2 bisa. Tinggallah 2X dikurang X. Maka hasilnya adalah berarti 2X ditambah X. Hasilnya adalah 3X. Lalu turunkan negatif 3. Nah dari sini dapat X berarti tinggal kali 3 positif 3 kali X hasilnya adalah 3X. 3 dikali negatif 1 hasilnya adalah negatif 1. Kita kurangkan, hasilnya adalah 0. Lihat di sini hasilnya adalah 0. Nah, maka ini adalah HX-nya. Ya kan, hasilnya. Ini adalah sisanya. Nah, bisa? Sama hasilnya? Sama hasilnya? Sama ya? Oke. Ini pembagiannya biasa. Dan ini bersusun ke bawah sudah kita pelajari sebelumnya kan? Oke. Nah, untuk cara yang ketiga adalah dengan metode Horner. Nah, metode Horner. Bagaimana dengan metode Horner? Nah, kalau metode Horner ini adalah pembagiannya itu sama dengan bersusun ke bawah, tapi bedanya garisnya adalah di sini. Nah, begitu ya. Kita misalkan PS-nya. Misalkan PX AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah CX ditambah D. Oke? Lalu QX-nya dengan X kurang H. Nah, X kurang H. Maka kita selesaikan. Nah, di sini kita ambil ini X kurang H sama dengan 0. Maka X sama dengan H. Nah, kita bagi ya. X sama dengan H. Langsung saja kita ke garis pembaginya tadi. Nah, kita tulis yang paling atas ini, yang baris atas ini sesuai dengan ini. X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, dan X pangkat 0. Nah, inilah letaknya. Oke, letak posisinya. Maka di sini adalah nilai si H-nya. Ya kan? Nilai pembaginya. Koefisiennya X pangkat 3 yaitu A. Koefisiennya X pangkat 2 yaitu B. Lalu koefisiennya X pangkat 1 C. Lalu koefisiennya X pangkat 0 adalah D. Oke, lalu dibagi dengan H. Nah, begitu.
Lalu bagaimana Miss cara penyelesaiannya? Di sini kita kosongkan. Nah, yang ini turun ke bawah. Ini kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan. A tambah 0, ini turun ke bawah. Maka ini adalah A. Oke, lalu yang kedua, A dikali H. Udah, A dikali H. Inilah hasilnya. A dikali H. Sudah? Lalu kita jumlahkan. B ditambah AH. Ya kan? Nah, lalu yang ini, yang kedua ini pertama. Yang kedua ini B tambah AH dikali dengan si H untuk hasilnya ini. Nah, untuk hasil di bawah si C, nah kita kalikan B dikali H, ya kan? BH ditambah AH dikali H, AH kuadrat, ya kan? Nah, selanjutnya kita jumlahkan. Hasilnya adalah C ditambah BH ditambah AH kuadrat. Oke. Nah, selanjutnya bagian D. Nah, Miss pindahkan ya. Biar sejajar dia. Bersejajar dengan ini. Nah, selanjutnya untuk si D, bagaimana? Ini bawah si D, Miss. Ini nih, C tambah BH tambah AH pangkat 2 dikalikan dengan si H. Nah, hasilnya C dikali H, CH ditambah BH dikali H, BH kuadrat ditambah AH pangkat 3. Hasilnya ini kita tambahkan. Nah, menjadi D tambah CH tambah BH pangkat 2 ditambah AH pangkat 3. Ya kan? Nah, lihat. Karena bentuknya adalah X kurang 1, yang pasti hasilnya adalah 1. Yang ini. Inilah nanti menjadi sisanya. Oke? Ini nanti akan menjadi sisa. Nah, kita langsung ke contohnya tadi. Contoh. Tadi sudah diketahui nilai si PX sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X dikurang 3 dengan QX sama dengan X dikurang 1. Oke? Nah, seperti ini lihat tadi pembaginya. Maka di sini dapat kita tulis bahwa X kurang 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1. Ini pindah, ya kan? Pindah dari cross kanan. Oke, kita selesaikan dengan metode Horner. Kita selesaikan. Kita selesaikan dengan metode Horner. Nah, lihat X pangkat 3, mulai dari X pangkat 3 kan? X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, lalu X pangkat 0. Oke, kita ambil variabel ya, koefisiennya. X pangkat 3 yaitu 1, X pangkat 2 0, X pangkat 1 2, lalu X pangkat 0 negatif 3. Sini tambah sini, bentuk pembaginya adalah 1.
Nah, lalu sini kita kosongkan. Oke, kita tambahkan, kita jumlahkan 1 tambah 0, 1. Lalu 1 kali 1, 1. Setelah itu kita jumlahkan 0 tambah 1, 1. Selanjutnya apa? 1 kali 1, 1. Kita tulis sini. Selanjutnya 2 tambah 1, hasilnya 3, ya kan? Lalu 3 dikali 1, 3 saya tulis ke sini. Nah, begitu. Selanjutnya jumlahkan, negatif 3 tambah 3 hasilnya adalah 0. Nah, seperti tadi, kalau dia X pangkat 3, maka HX-nya adalah pangkat 2. Ya kan? Maka dapat kita tulis AX sama dengan pangkat 2. Tapi sebelumnya ini adalah menjadi sisanya. Ini adalah sisanya. Oke? Jadi kita tulis dari X pangkat 2 ini koefisiennya 1. Maka X pangkat 2 ditambah X, ya kan? Ditambah 3. Dengan sisanya adalah 0. Nah, begitu. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut pembagian suku banyak yang kedua, yaitu pembagian suku banyak dengan AX ditambah B. Nah, di sini Ibu kasih dengan cara metode Horner saja ya. Karena kalau dengan metode aljabar itu sama penyelesaiannya. Ya, sama penyelesaiannya. Lalu dengan metode perusutan ke bawah sama juga cara penyelesaiannya. Tinggal kita kalikan yang sesuai dengan variabelnya itu. Oke? Yang kedua, yang tadi pahamnya anak-anak ya. Oke, yang kedua adalah pembagian suku banyak dengan AX ditambah B. Ya, pembagian suku banyak dengan AX ditambah B. Nah, langsung saja kita. Tapi kalau ini AX untuk hasilnya nanti, nah, yang ini adalah dibagi dengan si A, ya kan? HX dibagi dengan A. Nah, itu nanti untuk hasilnya itu nanti dibagi dengan si A. Oke, langsung saja kita contohnya dengan metode contoh. Nah, langsung saja kita ke contoh dengan menggunakan bagian Horner ya. Metode Horner, tentukan hasil bagi dan sisanya jika PX, yaitu saja diketahui PX-nya dua X pangkat 2 ditambah 5X dikurang 1. Lalu pembaginya adalah 2X dikurang 3. Nah, pembaginya adalah 2X kurang 3. Nah, di sini dapat yang ini adalah sebagai si A, ini, ya kan?
lalu yang negatif 3 adalah sebagai si B. Oke? Nah, nanti di sini hasilnya ini nanti dibagi dengan A. Ya. Nah, pasti dengan hasil akhirnya, hasilnya itu yang pasti dia derajat 1. Kan? Karena ini adalah derajat 2 lalu dikurang dengan derajat 1, maka hasilnya adalah derajat 1. Kita buktikan dengan bagaimana? Dengan anak-anak nanti mencoba dengan cara operasi aljabar ya, dan juga dengan cara bersusun. Oke, bisa ya. Nanti tunggu tugasnya. Nah, dengan metode Horner kita buat. Nah, lihat sini. 2x pangkat 2 berarti mulai dari yang paling besar. Berarti 2. Lalu 5. Lalu negatif 1. Lalu Bu pembaginya, nah lihat di sini sama kayak tadi, 2x sama dengan menjadi 3, ya kan? Karena ini adalah 2x kurang 3 sama dengan 0, ya kan? Maka 2x sama dengan 3, maka x sama dengan 3/2. Oke, maka di sini tulis 3/2. Lalu kita jumlahkan. Di sini kita kosongkan. Oke, 2 tambah kosong berarti turun 2. Lalu 2 dikali 3/2 hasilnya adalah 3. Oke, lalu jumlahkan 5 tambah 3 hasilnya adalah 8. Lalu untuk mencari yang ini, kita kalikan yang ini. 8 kali 3/2 adalah 8 kali 3/2. 2 kali 8 bagi 2, 4. 4 kali 3, 12. Oke, 12. Kita jumlahkan 11. Nah, jadi ini adalah sisanya. Nah, ingat, inilah yang menjadi sisa. Kenapa langsung tahu kita ini sisanya? Karena ingat, ini nanti akan menjadi X ya. Maka HX-nya adalah 2X ditambah 8, ya kan? Nah, tapi ini belum selesai. Ini belum hasil akhirnya. Hasil akhir yang sebenarnya adalah HX dibagi A. Yang A-nya tadi mana? Yang ini 2. Nah, ingat yang 2. Maka untuk HX, AX-nya adalah ini semua dibagi A. 2 bagi 2, 1. Tinggal X. 8 bagi 2, 4. Oke. Lalu untuk sisanya adalah 11. Nah, dapat dibuktikan anak-anak dengan cara metode bersusun ataupun dengan cara operasi aljabar. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Nah, di sini akan Ibu berikan lembar kerja kalian, lembar kerja siswa untuk kalian selesaikan. Tapi sebelumnya kalian akan mengerjakan ulang ini ke dalam operasi aljabar dan bersusun ke bawah. Ya kan? Tadi sudah Ibu kasihkan penjelasannya. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat siang.